Yang paling sederhana Pak, berapa murid satu rombel yang Bapak ajar yang tadi itu pembelajaran? 36. 36. Coba sebutkan nama-namanya dari 36 murid yang ada di kelas itu. Adi Muhammad, Itu Pak. Alfian, Ani Mariani, Susi Ahmad Firdaus, Ali S, sampai terakhir namanya Saya Zain. tidak ada urutan begitu. Saya akan sore. Kenapa tidak Bapak sebutkan saja namanya itu satu untuk semua? Iya. Ini cara berpikir Pak. Kalau mendata detail, bila mana Bapak tidak melakukan satu itu adalah dianggap data mentah. Ya kan? Itu diskusi buat kita berusaha. Akan di tahun 2024 dan ketika ini akan diimplementasi secara terbatas, kira-kira kriteria sekolah mana yang akan dipilih? Saya berharap sekolah itu juga mewakili Indonesia seluruhnya, sehingga kalau implementasinya berhasil di satu kabupaten, belum tentu berhasil di kabupaten lain kalau tidak terwakilkan untuk seluruh Indonesia. Itu harapan saya dan pertanyaan saya. Ya. Daerah kita ini kan ada wakil kalau satu saja. Kita lain tidak bicara. Ya, tapi nanti dibatalkan waktu di webinar lainnya ya Bapak. Nanti bisa disampaikan, kan kita ada grup juga, nanti bisa disampaikan gitu. Pendidikan itu yang merupakan potret dari capaian yang diraih oleh satuan pendidikan. Nah dari capaian itu maka kita perlu identifikasi atau evaluasi bagian-bagian mana yang perlu dibenahi atau bagian mana yang perlu ditingkatkan kalau rapor itu masih kategori buruk atau kurang baik begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak yang dikasih aplaus Ibu Bapak. Saya Buci Watimena, asal Maluku, sekolah SMA Negeri 11 Ambon. Iya, baik. Terima kasih Ibu terkait dengan informasi rapor. Lebih transparan lagi, kita berani lihat data dan pimpinan sekolah tidak boleh orang boleh berleting. Kebijakan-kebijakan campaign yang datang, uang yang datang dikelola, mari kita fair. Karena terkadang operator dan kepala sekolah ini nyusul 2-3 orang dipanggil, tiba-tiba program strategis yang ini tiba-tiba muncul yang hal-hal yang tidak. Bagi saya bersyukur ini ada dan ini bisa menjadi sesuatu yang bagi kami di musyawarah mata pelajaran. Saya ada semangat. Sekolah kita adalah sekolah penggerak angkatan pertama, Ibu. Jadi sekolah kita memang juga dua tahun terakhir ini sudah melaksanakan evaluasi terhadap rapor pendidikan ini. Tahun kemarin itu kita juga sudah sudah kita lakukan tahun 22 kemarin. Kita membahasnya dalam loka karya itu Bu, karena untuk apa? Kemudian yang sekarang juga kenapa turun sementara sarana prasarana kita sudah ditingkatkan, sudah diapakan. Nah jadi seperti ini Bu, analisa kami Bu. Kalau dulu yang mengikuti AM itu kan kelas 11 Bu, yang anggotanya itu 40 orang dan ditentukan dari pusat, bukan sekolah yang menentukan peserta AM. Namun kita sekolah penggerak angkatan pertama kemarin, kita sudah yang disuruh AM Bu, dia baru 2 bulan di sekolah itu Bu. Dia nggak tahu gurunya mengajar di SMA seperti apa, lingkungan belajar dia belum tahu, seluruh sudut sekolah barangkali belum hafal Bu. Tetapi mereka yang diberi kesempatan untuk AM. Jadi hasil analisis sementara kita mungkin karena kelas 10 dia Nekobel mungkin agak sedikit lebih gampang ketimbang PSP angkatan 1. Kalau saya bandingkan di tahun pertama itu buram semuanya, gelap, abu-abu, bingung, ngerambah. Apalagi cuma nombel gitu. Saya rasa itu bukan suatu hambatan bagi saya karena pernah melewati masa-masa sulit yang P5 itu miskonsepsi udah lancar kok sekarang apalagi nombel. Untuk terkait pemangku kepentingan, tadi saya baru teleponan sama Pak Kasih, baru teleponan sama Pak Kancam nih gimana nih? Kebetulan sekolah saya udah ditetapkan sebagai pusat pelatihan untuk kewirausahaan. Jadi nggak ada masalah komunikasi dengan atasan, bahkan dengan Pak Kadis juga nggak ada masalah. Terima kasih Pak. Gubernur Barat Provinsi Riau. Terima kasih Bu atas penjelasannya tadi. Ada beberapa yang ingin
saya tanyakan, memang untuk mempelajari rapor pendidikan ini tidak cukup saya rasa untuk sehari atau 2 hari, karena kita juga kami pun juga kemarin dan pelatihannya juga 1 atau 2 hari juga gitu kan, untuk mengenali ini dan membuatnya. Nah, permasalahannya seperti ini, Bu. Jika di sekolah itu kepala sekolah, kemudian mungkin dari operator dan juga beberapa tim itu tidak melakukan rapat ataupun sosialisasi berkenaan dengan rapor pendidikan ini setiap tahunnya, maka kecenderungan seperti di sekolah kami juga ada memang turunnya, bukan turun sedikit tapi jauh di bawah normal, ada keterangannya seperti itu kan. Nah, itu nanti bagaimana cara mensiasatinya. Kemudian untuk perhitungannya seperti apa gitu, karena kita nggak tahu nih, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Padahal di sekolah kami seperti itu aja gitu kan. Kadang-kadang dilakukan survei lingkungan itu, jadi akhirnya nggak sinkron gitu antara guru kah dengan kepala sekolah maupun dengan siswa kita sendiri. Jadi mohon penjelasannya. Kemudian terkait perhitungannya tadi, Bu, kok bisa dapatnya segini gitu? Apakah memang ada rumusannya ataupun dari hasil survei tadi memang otomatis dari sistemnya seperti itu atau seperti apa? Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang menjadi hambatan bagi tim Sumatera Utara di sini untuk RTL yang sudah dibuat. Jadi kira-kira apa yang jadi hambatan di sini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Aceh ya. Terima kasih sudah panjang lebar menyampaikan, mengulas masalah dari identifikasi masalah sampai kepada aksinya. Yang ingin saya sampaikan, ini bagaimana kiat optimisme ibu, ya, karena ini berhubungan dengan realisasi ke depan, karena aksi nyata. Bagaimana kiat optimisme ibu, kemudian realisasinya kepada pejabat pemangku jabatan di sini, yang sehingga bisa laksanakan ini secara baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Ogan Ilir ini ya Pak ya, jadi bukan di Sumatera Selatan saja, tapi di Kabupaten Ogan Ilir itu sejauh pengalaman saya itu difasilitasi, bahkan lulusan guru penggerak itu sudah banyak yang menjadi kepala sekolah. Tapi ini untuk tingkatan SD dan SMP, tapi kalau di provinsi belum Bapak. Kemudian ya, untuk di Kabupaten Ogan Ilir di daerah saya itu sudah ada beberapa kegiatan yang memang dibantu dari dinas provinsi, diberikan ruang langsung, bahkan mereka sangat disupport oleh bupati. Sementara kalau di ada beberapa yang mendapatkan reward, misalnya guru penggerak, kemudian dia punya inovasi itu diberikan reward kalau tidak salah kemarin sekitaran 500.000. Ada dana gitu ya Pak. Tapi itu memang bukan untuk semua guru penggerak, tapi yang guru penggerak yang memang punya inovasi gitu. Kemudian kalau di regulasi peraturan yang dikeluarkan oleh dari pihak dinas provinsi atau kabupaten khusus guru penggerak. Sifatnya mendukung. Kalau peraturan sih belum ya Pak ya. Paling itu tadi Pak, memang untuk kepala sekolah itu kebanyakan sekarang sudah diambil dari guru penggerak. Itu bisa masuk juga ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini adalah peran Ibu sebagai Ketua MGMP dalam menggerakkan anggota MGMP guna mengimplementasikan program yang sudah dibuat itu seperti apa? Terima kasih. Di PKB ini sekilas ya, flashback sebentar. Di PKB saya ketua MGMP waktu Capdis itu belum bergabung. Waktu itu dapat hibah dana yang untuk pelaksanaan PKB. Makanya saya sebagai ketua MGMP. Saat ini saya di dalam ketua MGMP itu teman saya tadi baru teleponan sama Bu Desi SMA 3. Ternyata juga Bu Desi nggak mau lagi jadi ketua MGMP. Saya bingung nih, saya belum punya orang. Saya penggerak satu komunitas. Belum banyak sih, masih 2.800-an tuh followersnya. Jadi kalau untuk seperti apa cikal bakalnya itu, kita hubungi dulu teman-teman. Kita punya WA group,
kita punya media sosial. Untuk MGP ya, kita punya Instagram, kita punya Facebook. Itu dulu yang pertama. Kita bergerak di media sosial. Kemudian tanpa dana Bapak Ibu, kita bergerak dulu untuk suatu pertemuan. Saya masih ingat tuh di dekat SMA 8 Medan, itu di Hotel Gio. Kita berani ke Hotel Gio, ya. Udah kumpul, langsung kita buat list. Itu yang pertama di 2022, kita buat kegiatan itu untuk bedah rapor pendidikan, kontrak sekolahku di rapor pendidikan, itu tanpa dana. Jadi itu bisa mungkin background saya di Ketua Tinggi Kota Medan tuh pernah juga tanpa dana bergerak. Jadi di MGMP ini pernah tanpa dana, dan alhamdulillah saat ini tetap bisa bertahan dan kembali ke satuan pendidikan juga seperti itu. Tetapi kita bisa kasih apresiasi untuk guru-guru kita yang memang punya selangkah lebih maju, kayak Yamaha ya, selangkah lebih maju, wajar deh kita kasih apresiasi untuk mereka. Tapi kalau di komunitas tadi itu tanpa dana, dengan semangat yang kuat, kita bisa mengumpulkan dana Bapak Ibu, kita bisa cari donatur. Teman-teman kita banyak yang kepala sekolah, kebetulan dari MGP Biologi Kota Medan itu ada hampir 10 orang kepala sekolah, itu juga donatur tetap untuk MGP Biologi. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah memaparkan hal yang sangat bermanfaat bagi kami semua, karena untuk komunitas MGMP Provinsi tidak semua jalan seperti yang Ibu sudah lakukan. Juga di sekolah juga sungguh sangat banyak hambatan. Coba beberapa hal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan juga. Bapak Ibu, sekolah kami SMA 7 Banda Aceh itu adalah sekolah penggerak dari tahap 1. Sekarang sudah tahun kedua, menuju tahun ketiga. Di saat pertama kami jalan. Seluruh rekomendasi. Apakah itu terkejar di revisi RK? Saya tidak yakin. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Guru penggerak ini Bapak dan sudah terlibat aktif di angkatan ketiga. Saya sudah sebagai pengajar praktik. Kemudian saat ini juga saya baru menyelesaikan sebagai fasilitator di angkatan 7. Sudah selesai bertugas, tinggal input nilai dan CGP rekognisi angkatan 11. Nah Bapak, dari semua kegiatan pendidikan guru penggerak itu sudah saya ikuti. Ketika saya menjadi PP, saya mendampingi rekan-rekan PP di kabupaten saya. Seperti apa yang sudah disampaikan Bapak yang baju kuning tadi. Terkadang, Pak siapa Pak namanya? Jadi terkadang memang ada ketidaksinkronan Bapak antara dinas dengan pemerintah pusat. Sebetulnya pemerintah bukan tidak memfasilitasi. Saya di PP Angkatan 3 itu kebetulan ditunjuk sebagai koordinator PP dan tahu persis bahwa pada saat kami tidak terjalinnya komunikasi yang baik begitu Bapak. Sehingga antara dinas dengan para CGP itu sering tidak sinkron, terutama untuk surat tugas. Jadi para PP itu kebanyakan mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah langsung.